Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilma waryukni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kalian buka buku temanya pada halaman 104 di pembelajaran 5. Anak-anak, mari kita baca bersama-sama buku temanya. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua tetapi masih kuat mencangkul. Tulang dan otot-otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Kakinya pun masih kukuh berdiri dan berjalan di lumpur yang pekat. Puji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Nah, sekarang ayo kita amati. Otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Coba kamu amati aktivitas sehari-harimu. Pada saat memegang sebuah benda, organ tubuhmu yang paling berperan adalah otot. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang, menggerakkan jantung, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia, di situ bisa kalian lihat ya, macam-macam otot manusia. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tidak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Nah, kamu bisa lihat di buku paketnya. Di situ ada gambar otot polos. Ciri-cirinya yaitu waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelendong. Bentuknya seperti itu ya anak-anak. Berbentuk gelendong, terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom. Otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintahkan oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Kemudian yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya posisi gelap dan terang yang berselang-seling. Nah, berikut ini gambarnya anak-anak.
Ciri-ciri otot lurik. Bentuk silindris dengan garis gelap terang. Melekat pada rangka. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. Cepat dan mudah lelah. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Jadi, banyak inti sel itu juga disebut sebagai multisel. Mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Bisa dilihat ya anak-anak, otot lurik bentuknya seperti pada gambar berikut ini. Kemudian yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Nah, ciri-ciri otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, bekerja tanpa kesadaran manusia, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Karena otot jantung itu selalu memompa jantung kita, sehingga tidak beristirahat. Sehingga aliran darah selalu bisa bersirkulasi karena adanya otot jantung. Nah, setelah kalian lihat pada penjelasan Bu Ferry tadi, kemudian ada latihan untuk kalian kerjakan pada buku kalian masing-masing. Coba tunjukkan di mana letak otot-otot ini berada. Hubungkan dengan menggunakan garis. Kalian cukup menggambar, kemudian kalian tulis dan hubungkan dengan garis pada buku tulis kalian ya. Buku latihan tematik. Jangan di buku paket. Di situ ada otot polos, kemudian otot lurik serta otot jantung ya. Otot jantung tentu saja berada di jantung. Kemudian anak-anak, Bu Ferry lewati untuk yang berkreasi ya, karena kemarin kalian sudah membuat yang SPDP. Dan Bu Ferry ingatkan untuk yang SPDP kemarin belum membuat dan belum mengumpulkan, masih Bu Ferry tunggu, serta kalian bisa mengumpulkannya di meja Bu Ferry. Terima kasih anak-anak. Sekian dari pembelajaran Bu Ferry hari ini. Semoga kalian bisa menerimanya dan bisa dipahami. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa japri Bu Ferry. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.